Trenggalek dengan anugerah geografis yang sangat potensial mampu memberikan suatu inovasi baru yang membawa perubahan baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Program dikeluarkan karena melihat nilai kemampuan dan komoditi lokal yang mampu bersaing dan ditambah adanya sumber daya manusia yang membutuhkan bimbingan serta peningkatan skill untuk menjadi masyarakat yang kompetitif dalam dunia usaha dan industri. Kabupaten Trenggalek memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dan untuk meningkatkan mutu serta daya saing produk-produk industri, khususnya produk industri non-formal, Trenggalek melalui Pemkab setempat menerapkan program Gemilang atau Gerakan Mutu Industri Cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan program Gemilang. Gemilang merupakan suatu program di mana menyadari betapa pentingnya kita mengawal pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang menjadi visi misi Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021, maka Gemilang merupakan suatu program lintas perangkat daerah yang di sana antara lain dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Komidak, Dinas Perinaker, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Pangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Gemilang, suatu upaya di mana kita akan meningkatkan kualitas produk, baik oleh UMKM maupun usaha mikro. Gerakan ini merupakan suatu harapan di mana kita akan memperkuat sendi perekonomian yang kita sadari bahwa usaha mikro dan usaha kecil menengah ini merupakan benteng daripada pertahanan ekonomi. Kita kuat di sini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Harapan kita terhadap Gemilang ini adalah meningkatkan kualitas produk. Oleh karena itu, hal yang dilakukan adalah standarisasi produk dan kemudian menggarap desain produk. Standarisasi ini ada antara lain terdiri dari adanya sertifikasi halal yang kita fasilitasi oleh pemerintah daerah dan kemudian juga kemasan produk. Ya. Kita sangat merasakan dampak daripada program Gemilang ini karena dari sini yang kita dapat ketahui kita bisa menembus pasar nasional yang pada saat ini juga sedang merintis pasar internasional. Produk yang sudah kita dapat menembus pasar nasional ini salah satunya adalah batik Terang Enggaleh yang sudah mempunyai communal branding. Communal branding ini antara lain adalah batik Terang Enggaleh, kemudian olahan laut dan juga susu sapi. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk berkesinambungan program ini karena program ini sangat menyentuh perekonomian masyarakat. Lebih-lebih sebagian masyarakat kita masih bertumpu pada sumber daya alam. Sehingga bagaimana kita meningkatkan perekonomian ini melalui gerakan mutu industri cemerlang yang sebagian besar masih bertumpu dari kita mengelola sumber daya alam Kabupaten Trenggalek. Ini yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Program Gemilang ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Trenggalek, baik dari sektor kuliner maupun pariwisata. Sedangkan manfaatnya sendiri yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Trenggalek dan mampu memberikan kontribusi peningkatan PDRB Kabupaten Trenggalek. Penerapan Gemilang ini menitik beratkan pada sektor agro, non-agro, standarisasi mutu, dan komunal branding. Karena pada sektor-sektor inilah merupakan circle system yang mampu meningkatkan produk-produk lokal. Sebelum menuju ke sektor agro, saya akan mengajak Anda untuk terlebih dahulu melihat bagaimana master plan dari kawasan Dilem Wilis dan juga kawasan Minapolitan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 227 hektar, kawasan lahan Dilem Wilis merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Trenggalek yang telah dikelola dengan harapan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD dan perekonomian masyarakat setempat. Sedangkan pembagian zona dalam rencana pengembangan Dilem Wilis dengan luas total lahan 227,68 hektar terdiri dari beberapa zona. Agar produk-produk industri, khususnya industri kreatif di Trenggalek bisa berdaya saing mulai dari tingkat regional, nasional hingga internasional, Pemkab Trenggalek melalui OPD-OPD terkait mewujudkan program Gemilang, Gerakan Mutu Industri Cemerlang. Seperti apa untuk implementasi dan juga potensi yang ada di Trenggalek? Terus ikuti perjalanan saya. Salah satu upaya pemerintah kabupaten setempat untuk memaksimalkan penggunaan lahan di kawasan Bendungan, Kabupaten Trenggalek adalah dengan menyusun program pembangunan untuk mewujudkan wisata agro di kawasan Kabupaten Trenggalek. Dan sebenarnya di kawasan Dilem Bendungan ini apa saja potensinya? Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Haris, beliau sangat begitu paham dengan potensi yang ada di kawasan Dilem Wilis, Kabupaten Trenggalek. Selamat siang Pak Haris. Selamat siang. Terima kasih waktunya sudah berbagi Pak. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat di kawasan Dilem Wilis Bendungan ini, untuk potensi yang benar-benar strategis, sebenarnya ada apa saja Pak di sini? Iya, untuk kawasan Dilem Wilis itu memang untuk pengembangannya adalah sebagai pengembangan agrowisata, tapi untuk fokusnya adalah pada kebun, yaitu ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan di wilayah agrowisata Dilem Wilis. Yang pertama adalah masalah budidaya kopi, pengembangan kopi, terutama adalah kopi robusta. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan untuk pengembangan sapi perah. Berarti susu Pak ya? Susu yang kita ambil susunya. Kemudian yang ketiga adalah kita kembangkan tanaman hias, bunga-bungaan untuk depannya. Kemudian sebagian lagi yang lain adalah tanaman campuran yang meliputi ada kakao, ada lagi tanaman cengkeh, ada lagi tanaman lada, itu yang masih dikembangkan saat ini. Kalau untuk potensi-potensi, kalau sudah ada potensinya, berarti kan ada upaya Pak untuk mungkin memaksimalkan kualitas produknya. Nah, untuk sejauh ini apa saja Pak mungkin yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan untuk pengembangan produk, untuk meningkatkan produksi, yaitu kopi yang kita hasilkan dari kebun itu tidak dijual keluar, tetapi langsung diproduksi sendiri oleh UPT Dilem Wilis. Tidak dijual, jadi penjualannya berupa kopi yang kita pasarkan langsung di kafe Dilem Wilis. Kemudian di untuk ya, untuk kopinya sebagian kita jual keluar melalui online atau kita titip-titipkan di tempat-tempat yang strategis, terutama di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kalau untuk
bentuk produknya Pak ketika kopi ini sudah diolah? Kan ini juga kita sedang berada di kawasan kafe di Lemwilis. Nah, setelah itu produknya biasanya bentuknya apa saja Pak? Selain mungkin kopi siap minum atau yang lainnya? Kalau produk dari kopi itu yang selain yang siap saji, yang kedua yaitu kopi yang masih berupa bubukan atau bubuk yang kita packing, ada beberapa ukuran. Yang ada yang ukurannya 250, ada yang ukurannya 400 sampai yang terakhir yaitu ukurannya 500 mg. Oke. Gram. Ya. Berarti ini sudah ada beberapa variasi produk ya Pak, meskipun juga sekarang tentu pasti akan terus dikembangkan. Kalau untuk strategi pemasarannya sejauh ini seperti apa Pak? Untuk strategi pemasaran sementara sebagian kita titipkan di galeri Kabupaten Trenggalek yang ada di kota, kemudian yang sebagian kita jual melalui online. Oke. Itu yang bubuk. Kalau untuk ini Pak, mungkin dari perlakuan atau treatment dari pemerintah kabupaten setempat terkait tentang pengolahan kopi ini supaya lebih maksimal ataupun juga susu di kawasan di Lemwilis ini seperti apa Pak sejauh ini? Dan pemerintah sangat mendukung, jadi untuk tahun ini kemungkinan alat pengolahan kopinya akan ditambah lagi. Kalau untuk ini Pak, mungkin semacam pabrik atau tempat produksi pengolahan kopinya berada di mana Pak ini? Kalau di kawasan di sini? Untuk tempat pengolahan kopi sudah disediakan yaitu di gudang pengolahan kopi. Oh, ada gudangnya di sebelah sini. Gudangnya itu. Boleh sambil jalan Pak? Iya. Berarti di sini sudah ada. Dan kemudian ada pengolahan kopi basahnya juga ada di sebelah gudang ini. Jadi semuanya diolah di pabrik ini, Pak, tidak diolah di luar. Jadi semuanya mulai dari kebun langsung masuk ke pengolahan kopi basah. Kemudian setelah dari kopi basah dikeringkan lewat pengering yang di atas itu diopen, kemudian kita masukkan ke gudang, kita selektif di gudang, baru kita masukkan ke gudang pengolahan kopinya. Oke. Dan ketika sudah siap untuk dipasarkan bisa langsung dimasukkan ke kafe sini. Artinya di sini satu kompleks ini sudah lengkap ya Pak, mulai dari pengolahannya sampai ke pemasarannya sudah ada di satu tempat. Oke. Ya. Baik, ini Pak saya kalau misal melihat itu di situ ada semacam bangunan, itu bangunan apa ya Pak yang di sebelah situ? Yang di atas itu adalah bangunan greenhouse untuk kita kembangkan budidaya anggrek. Budidaya anggrek. Ya. Berarti di sini semacam ada potensi wisata yang lain selain teman-teman nanti yang datang bisa menikmati kopi. Jadi bisa berkunjung juga di sana. Iya, bisa berkunjung untuk menikmati anggrek. Dan anggrek itu juga dijual bagi pengunjung yang menginginkan untuk beli anggrek bisa langsung beli di lokasi greenhouse itu. Oke, jadi baik. Selain untuk kolektif, sebagian juga untuk dijual. Wah, berarti ini benar-benar satu tempat yang lengkap dikunjungi, bisa menikmati kopi ataupun susu, tapi juga bisa berjalan-jalan di kawasan sini. Baik, terima kasih Pak Haris untuk waktunya dan informasinya. Semoga nanti untuk pengembangan wisata kawasan di Lemwilis ini lebih maksimal lagi dan juga mengundang banyak orang untuk berkunjung ke sini. Baik, terima kasih. Dan seperti apa untuk potensi lainnya yang tentunya sangat menarik dan bahkan menjadi produk unggulan di Kabupaten Trenggalek, terus ikuti perjalanan saya. Dalam perencanaannya, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa area, di antaranya adalah area outbound dan camping ground, area tanaman herbal dan obat, kawasan hortikultura, kawasan agrowisata, pasar agro, villa, dan masih banyak lainnya. Selain di kawasan di Lemwilis, Watulimo juga menjadi salah satu pengembangan kawasan, yaitu kawasan Minapolitan atau dapat disebut dengan istilah kawasan bisnis yang berbasis perikanan. Berdasarkan surat keputusan Bupati Trenggalek, Kecamatan Watulimo diarahkan sebagai kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Trenggalek. Setelah tadi kita mengetahui bagaimana rencana untuk mewujudkan program Gemilang di Trenggalek, saat ini kita berada di kawasan pemindangan yang ada di Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Seperti apa? Langsung saja ikuti saya.
tahun 2015 ini kita sudah dari Dinas Perikanan sudah memaksimalkan dengan pemberian bantuan infrastruktur segala macam, juga dengan pelatihan-pelatihan. Yang 2015 itu bahkan sempat kita berkunjung itu untuk belajar tentang bidang ini dan kering dan sebagainya di Parma. Kemudian juga dan Perikanan bersama dengan Universitas Hang Tuah untuk pelatihan dan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan pengalengan ikan. Juga Dinas Perikanan akan memberikan bantuan berupa perangkat paket alat pengalengan ikan. Jadi sudah beberapa program untuk mengoptimalkan yang ada di kawasan Waluyo ini. Iya. Nah, kalau untuk imbasnya atau mungkin Pak Imam selaku juga pendamping pasti melihat bagaimana kemudian pendamping ini ada pemindang di sini ada perubahan. Nah, itu sejauh ini bagaimana Pak? Nah, untuk imbas terhadap pengusaha pindang, kita bisa bertanya langsung pada Pak Rama yang sudah. Oh, oke. Ya. Oh, ini Pak Rama ya. Jadi ada kan Pak Pak terkait dengan program biar lebih tepat ini. Pak, ini kalau misalkan untuk program pembinaan dari Pak Irama sudah ada beberapa informasi, ada pelatihan, ada bantuan infrastruktur dan lain-lain. Tapi untuk sejauh ini Pak, setelah adanya program pemerintah, kemudian apa Pak yang dirasakan berubah dari Pak Rama selaku pengusaha BDN? Tempatnya lebih luas, lebih nyaman, lebih luas. Daripada dari dinas juga. sudah terjamin, limbah sudah terintegrasi dengan nipal. Limbahnya sudah terintegrasi. Berarti untuk kondisi tempat produksinya sudah lebih bagus daripada sebelumnya. Baik. Terima kasih Pak Rama. Dan juga Pak Imam untuk informasinya selamat bertugas kembali. Dan selain mensukseskan program Penggalan Gemilang melalui pembangunan sentra perdagangan yang ada di Waluyo, setelah ini kita akan melihat bagaimana peningkatan kualitas produk UMKM yang ada di kawasan Kabupaten Trenggalek. Seperti apa setelah yang satu ini? Pengembangan kawasan sentra industri pemindangan ikan Bengkorok lebih terfokus pada pembenahan dan penambahan fasilitas dan utilitas penunjang kawasan tersebut. Strategi pengembangan difokuskan pada beberapa hal, yakni pertama adalah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang pemindangan ikan, dan kedua adalah meningkatkan kualitas kawasan dengan meningkatkan fungsi sebagai penunjang wisata di Pantai Perigi. Termasuk pada fasilitas pengolahan limbah yang jika tidak dimanajemen dengan baik akan menambah angka pencemaran lingkungan. Hal tersebut akan menimbulkan efek berantai pada kerusakan ekosistem pesisir yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi produksi perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Trenggalek. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan memasang instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sektor pertanian juga merupakan sektor yang mendominasi dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, pengembangan sektor agro tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat. Salah satunya adalah kegiatan peningkatan dan pengembangan agroindustri kakao yang merupakan kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengembangkan potensi budidaya kakao di masyarakat Kabupaten Trenggalek. Ada yang suka coklat, potensi sektor agro di Trenggalek salah satunya adalah kakao. Di sini, di Rumah Coklat, terdapat salah satu rumah yang juga mengelola dan juga mengolah kakao menjadi beberapa produk unggulan Trenggalek dengan brandnya adalah Iko. Ini salah satunya.
ataupun yang sudah diberikan bantuan? Bibit kakao Nggih. 1.500 batang. Nggih. Terus hand street nih, gergaji, pupuk NPK, gunting. Oke. Kalau setelah dari bantuan itu kemudian nopo Bu? Mungkin kemajuan, nopo yang dirasakan Ibu selaku petani kakao itu? Dan ini mas, ini apa? Nambah ekonomi. Kalau untuk harapan untuk selanjutnya Bu, pripun? Ya. Penjualan. Penjualannya bagus. Nggih. Terus dibina sama itu, mohon pembinaan terus dari pemerintah. Terus bantuan pupuk, itu pupuknya juga sulit Mbak, jalan nyarinya. Nggih, nggih. Untuk sejauh ini kalau untuk mendapatkan pupuk dari mana Bu? Kalau yang sulit Dari tadi? kelompok tani. Oh, kelompok tani mandiri nggih berarti. Iya. Nggih. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produk perikanan, maka perlu adanya upaya penguatan dalam beberapa sektor di bidang perikanan, antara lain pengalengan ikan, pengemasan dan peningkatan nilai tambah, pembinaan sistem rantai dingin, hibah sarana pengolahan ikan, uji nutrisi, dan uji mutu produk olahan ikan. Pengalengan ikan ini dilakukan bertujuan untuk memperpanjang daya simpan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan memberikan nilai tambah pada ikan. Selain potensi sumber daya alam di Trenggalek yang luar biasa, Trenggalek juga memiliki beberapa produk unggulan dari UMKM yang ada di Trenggalek. Nah, seperti apa? Sekarang saya ada di Desa Karangsoto Trenggalek. Pengen tahu bagaimana cara beda untuk makan ikan? Ikuti saya ya. Rame bener ya, maaf ya Pak Dede, ini saya kayaknya ganggu. Ini sedang apa Pak? Lagi sibuk apa ya Pak? Spinner. Pak ini alat untuk Ini ya tulis minyak. peniris Iya, minyak. buat pupuk, buat goreng yang ada masa punya kajian seperti Jadi alatnya beli sendiri atau gimana? Apa nyicil tadi? ini sendiri. Memang ada beberapa alat yang dibantu oleh dinas. Oh ya, yang mana itu Pak alatnya? Alat pengangkut abon sama freezer. Pengaduk abon sama freezer. Ini untuk bantuan tahun berapa ya? Tahun 2000. Yang ini 18 sampai 19. Oke, setelah mendapatkan alat ini kemudian gimana Pak dari produktivitas? Ya, sangat membantu sekali kan. Pak. Itu kan kita seperti banyak bisa untuk Pak ini kalau saya lihat dari kemasannya aja produknya udah keren. Jadi kita mau lihat dulu ya Pak ya. Ya, sudah ada sejak tahun berapa ya Pak produknya? 2018 awal. Nah, untuk kalsium sejak 2018. Kalau yang untuk Pak yang baru. Oke, Pak ini kalau saya lihat sudah ada ini ya nutrisi yang terkandungnya. Ya, kita ada 3 pemakan yang sudah nutrisi. Ada apa gula sama kalsium. Oke, ini prosesnya untuk uji nutrisi yang seperti apa Pak? Itu kita bukan dari dinas kita nanti kemudian baru Termasuk ini ya untuk sertifikasi halal iya juga. ada. Tahun berapa Pak dapat sertifikasinya? 18 sudah. 2018 sudah ada. Kalau untuk yang uji nutrisi sudah dari tahun sama 2018 juga. Lalu itu kan samanya kan kalau halnya kan Peningkatan nilai tambah ini bertujuan untuk memperkaya keanekaragaman produk olahan, menambah pengetahuan dan keterampilan pengolah dari yang semula tidak bisa menjadi bisa. BIMTEK Pengemasan bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara pengemasan.
Dan potensi sektor agro lainnya yang juga menjadi produk unggulan di Kabupaten Trenggalek adalah produk-produk dari hasil olahan susu. Dan saat ini saya berada di Desa Tanggaran, Kecamatan Puli, Kabupaten Trenggalek, di mana di sini merupakan salah satu rumah produksi susu dengan hasil produk olahan yang beragam. Dan seperti apa? Yuk kita ikuti. Untuk hasil olahan susu di sini, rasa dan ukurannya cukup beragam, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bagi yang tidak suka meminum susu secara langsung, ada varian ice cream yang mungkin bisa menjadi pilihan. Untuk pemasarannya, produk susu ini selain dijual secara langsung, juga akan dipasarkan di rumah susu yang ada di pusat kota Kabupaten Trenggalek. Di sana sudah tersedia berbagai macam olahan produk yang berbahan dasar susu sapi murni. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bantu Pak Mito dari Idris. Dan apa ini Bu? Proses apa ini? Oh, pengolahan ini pengemasannya. Pengemasan susu ini ada yang Momo Panda, ada yang film juga. Rasanya sudah mulai ini ya, variasinya ada banyak. Jadi, Pak, kalau untuk sejauh ini untuk peningkatan kualitas produknya ini seperti apa Pak? Kita dapat pelatihan dari pemerintah, kemarin dari bendungan, dengan adanya pelatihan itu kita implementasikan dalam Untuk produk-produk variannya apa saja Pak? variannya itu ada 8 bunga, pandan, limon, vanila, blueberry, coklat, sama asam gulai. Kalau untuk jenis bentuk produknya selain mungkin yang siap minum seperti ini, yang lain-lain ada apa aja? Ada yogurt juga. Kita kemas es krim susunya. Jadi sudah mulai Kita menambah banyak varian lah. Terus untuk yang sejauh ini dirasakan kan sudah dapat pelatihan ya Pak, terus kemudian bisa menghasilkan beberapa macam produk olahan susu, nggak cuma yang hanya siap minum. Nah itu sejauh ini terus yang dirasakan mungkin Pak Wito selaku pengusaha dan ibu-ibu di sini membantu seperti apa? Ya, kita selalu minta istilahnya itu untuk variannya lebih berlebihan gitu. Karena untuk menunjang apa istilahnya dalam bentuk varian itu kita perlu apa ya, perlu pembinaan dari pihak yang terkait sehingga produk-produk kami ini bisa menjadi ikon banget. Contohnya seperti ini, kita kan punya logo ladok. Nah kalau kita ladok gitu, karena lah itu dulu lah itu anak, dok itu itu, dulu akan itu. Oh, gitu, dulu ladok itu. Jadi brandnya ini artinya ladok. Kalau bisa menjadi ikonnya lah. Aduh, itu istilahnya itu menjadi ada ini. Seperti itulah kita istilahnya itu punya misi dan tujuan seperti itu. Kita menggerakkan Trenggalek itu tidak hanya istilahnya menjadi ikon nasional lah, karena dengan produk yang ada di sekitar kita ini dan susu bisa menjadi ikon Trenggalek. Luar biasa, siap. Terima kasih Pak Wito, terima kasih ibu-ibu. Maaf mau berangkat. Semoga juga produk olahannya semakin beragam, banyak diminati di masyarakat juga, dan pemasarannya juga lebih luas lagi. Terima kasih, semua Pak Wito.
hari ini saya sudah berada di kawasan Pogalan Trenggalek. Saya mau ngintipin proses pengolahan produk unggulan di Trenggalek berbahan kulit. Nah, teman-teman penasaran seperti apa? Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita mau ngintipin di The Craftsman yang ada di Pogalan Trenggalek. Selamat siang, Mas Wahid. Selamat siang, Mbak. Maaf ini menggangguin lagi. Mau ngapain ini, Mas? Ini mau produksi dompet sama sepatu nih, Mbak. Oke, Mas, The Craftsman ini dari mulai tahun berapa Mas ada di Mas? Nah, kita mulai produksi di sini tahun 2017. Awalnya saya kan kerja di perusahaan, terus balik lagi ke sini untuk mulai sendiri di Oke, Mas, ini kan bahannya dari kulit ya? Iya. Ini maksudnya kulitnya spesifikasinya apa aja sih, Mas? Kalau untuk basic standar sih kulitnya pakai, kebanyakan pakai sapi. Cuman dari kulit itu banyak banget artikelnya, mulai dari ada yang grassy rose, ada yang dari buah, lagi lah. Jenis-jenisnya ada banyak. Oke, terus dari perjalanan 2017 sampai 2020 pasti kan ada peningkatan ya, ada upayanya. Untuk kualitas produknya ditingkatkan lagi ke depannya, untuk program-programnya apa aja, Mas? Dari awal memang kita fokusnya memang ke sepatu sih, Mbak ya. Tapi karena kita melihat pasar dan kebutuhan pasar itu nggak hanya sepatu aja, kita mulai seperti dompet, terus aksesoris lainnya, mulai dari untuk yang jam strap jam, terus ada yang untuk backers itu yang bisa. Ini tadi juga lihat ada jaket kulit juga. Iya, benar, tergantung pemasangan dan keinginan customer yang di sini. Dan kita bisa pesennya custom ya, Iya, sesuai benar, selera. custom sesuai selera. Kalau sepatu sesuai sizing, karena setiap kaki kan orang kan beda-beda itu, Mas. Oke, Mas, untuk program di 2020 ataupun di program-program selanjutnya untuk peningkatan jumlah produksi atau peningkatan kualitas produk, untuk sejauh ini rencananya apa, Mas, yang mau dirasakan? Memang rencana untuk tahun 2020 ini kita akan bikin pelatihan kerja sama Pemkab. Nah, kebetulan karena ada pandemi, akhirnya rencana itu diundur. Pelatihan di situ dimana kita menyediakan fasilitas untuk pelatihan mulai dari ilmu, cara membuatnya seberapa. Nah, pada khususnya untuk teman orang-orang yang di Trenggalek kita kasih pelatihan, dan itu nanti semisal sudah mahir dalam membuat dan kualitasnya baik, kita mungkin bisa kerjasama mereka, entah masuk ke tim kami ke Craftsman ataupun nanti bisa dikerjakan di rumah sendiri. Berarti setelah ada pelatihan juga sekaligus mereka diarahkan untuk bergabung dengan The Craftsman ataupun berpartner atau gimana? Atau bisa untuk masuk ke sini dan juga berpartner di mana SIP itu nanti dikerjakan di rumah dan itu nanti hasilnya itu akan masuk ke kontrak kita di perusahaan itu. Keren banget ini, Mas. Ini harganya sekitar berapa, Mas? Ini 350, Mbak. Ada yang lebih juga, tergantung customnya juga. Warnanya juga bisa disesuaikan dengan seperti itu. Wow, ini eksklusif ya. Iya. Ini juga ada case Handphone, sesuai tagnya, sesuai warnanya apa. Kalau itu aksesoris buat biasa lah para pria. Ini Untuk korek ya? aksesoris. Nyala beneran. Oke, terima kasih Mas Wahid Ya, untuk sama-sama. waktunya. Maafkan mengganggu, Ya, semoga juga sama-sama. Craftsman semakin sukses. Saya mau lanjut ke tempat lain dulu. Siap. Dan setelah ini saya masih mau melanjutkan perjalanan ke IKM lainnya yang juga produk unggulan di Trenggalek. Seperti apa? Terus ikuti ya. Banyak sekali produk yang sudah dibuat oleh The Craftsman ini. Ada strap jam, dompet, tas, jaket, sepatu, dan masih banyak lagi produk lainnya. Nah, jika kita menginginkan model yang lain, kita bisa memesan sesuai dengan model yang kita inginkan. Potensi sektor non-agro lainnya yang juga menjadi produk unggulan di Kabupaten Trenggalek salah satunya adalah produk hasil olahan kayu. Dan saat ini saya berada di Desa Kertosono, Kabupaten Trenggalek bersama dengan Bapak Musim yang juga menjadi salah satu pengusaha mebel di sini. Seperti apa obrolannya? Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Musim. Selamat siang, Mbak.
Terima kasih untuk waktunya Pak. Ini saya juga sedikit penasaran dengan usaha mebel yang sekarang juga diinisiasi oleh Pak Musim. Untuk sejauh ini, untuk peningkatan kualitas produk seperti apa Pak? Ya, kami selalu berinovasi terus Mbak, karena tuntutan masyarakat yang sekarang semakin maju. Jadi produk-produk yang dikehendaki masyarakat memang yaitu produk-produk yang betul-betul berkualitas dan modelnya bagus. Sehingga kami juga berupaya dengan pertama mencari tukang-tukang yang mempunyai skill tinggi. Bila memang kualitas bahan kita harus milih bahan yang terbaik. Kalau untuk kualitas sendiri, apa Pak yang mungkin membedakan dari usaha mebel Pak Musim dengan usaha yang lain? Mebel sejenis maksud saya, apa yang membedakan? Nah, gitu. Jadi tadi saya katakan bahwa memang bahan-bahan kita beda. Katakan spon. Kalau spon barangkali dari pihak mebel yang lain menggunakan kualitas. Kalau masih baru spon itu kan nggak nampak atau mahal dan murah itu nggak nampak. Tapi kami pilih yang betul-betul berkualitas sehingga nanti awet, nggak gembos gitu. Lah, kalau orang-orang nggak paham barangkali kan sama-sama spon, katakan 10 cm sama sih, tapi kualitasnya nggak sama. Tapi harganya pun mesti beda. Gitu. Makanya kami karena cari kualitas yang bagus, tentu harganya jatuhnya lebih mahal daripada yang murah. Kalau untuk kualitas kayu sendiri, apa Pak pertimbangannya memilih kualitas terbaik? Jenis kayu apa Pak mungkin yang dipilih Pak Musim? Di Panggul ini memang ya mungkin lain daripada daerah yang lain ya. Kalau mungkin di Pasuruan, mungkin di Jepara, Jati itu mungkin salah satu kayu yang terbaik. Tapi di Panggul tidak. Panggul ini yang paling disenangi orang yaitu kayu akasia, jenis akasia. Nah, sama-sama pakai akasia, kami pun agar akasia itu nanti berkualitas bagus, kami berupaya mengadakan kayu sebelum kami pakai mebel, kami upayakan untuk di oven sehingga kadar airnya betul-betul sangat kecil dan untuk nanti mengurangi agar produk itu tidak meletak gitu Mbak. Artinya berarti daya tahan dari kayu tersebut? Iya, lebih bagus, lebih tahan lama dan juga tentu warna itu bisa bertahan lama. Kalau untuk sejauh ini terkait peningkatan kualitas produk mungkin sudah ada kerjasama atau bantuan dari pemerintah untuk peningkatan kualitas atau seperti apa Pak? Nah ini, jadi kami memang sangat berharap ya dengan peningkatan kemajuan seperti ini. Kami ingin juga pemerintah daerah kabupaten peduli dengan pengusaha-pengusaha seperti kami, dan kami tetap menunggu uluran tangan beliau mungkin dengan cara-cara membimbing kami agar ke arah lebih baik lagi, peningkatan mutu, sekaligus syukur-syukur kalau mebel kami juga bisa diekspor ke luar negeri gitu. Kami berharap sekali, dan mungkin juga ada bantuan-bantuan peralatan yang canggih, kami bisa dikabari paling tidak, dan kami bisa diajak untuk studi banding untuk melihat seperti itu. Kalau untuk pelatihan Pak atau tingkat yang sejauh ini sudah pernah dijalani selaku pengusaha mebel? Nah, selama saya mendirikan mebel puluhan tahun ini, baru sekali ingat saya pemerintah itu mengadakan pelatihan atau mungkin studi banding, baru tahun 2019 kemarin. Dan yang mudah-mudahan dengan diawali itu nanti kedepannya akan semakin sering diajar begitu, sehingga betul-betul peningkatan mebel di daerah kabupaten semakin. Dari pelatihan tersebut kemudian apa Pak yang diimplementasikan ke usaha mebel ini? Oh gitu, banyak hal itu Mbak Bella. Jadi kemarin tukang kami juga akhirnya tahu, oh produk yang terbaik itu seperti ini, pengolahannya seperti ini, modelnya kita memang harus berkembang terus mengikuti era kemajuan zaman ini, sekaligus pemakaian mesin-mesin yang canggih itu sangat berharga sekali. Tapi
ya ini kelemahannya karena kita tidak punya mesin ya. Nunggu nanti gimana kapan gitu, kalau ada rezeki ya, kalau dari pemerintah daerah sendiri tidak menyediakan, kami juga akan bikin sendiri. Baik, dan semoga juga kedepannya usaha ini juga semakin berkembang. Amin, gitu. amin. Kalau untuk terkait pemasaran Pak, sejauh ini strateginya seperti apa yang diikuti? Alhamdulillah, di samping kami memang ya sudah lama ya dikenal masyarakat untuk khususnya mebel kami sendiri. Kami mendirikan mebel ini sudah ada hampir 30 tahun lamanya, sehingga nama mebel kami sudah dikenal oleh khususnya masyarakat Panggul dan sekitarnya. Dan karena saat ini eranya era digital, maka kami juga harus mengikuti dan berinovasi. Makanya kami berupaya untuk yaitu dengan cara pemasaran online. Dan alhamdulillah hasilnya cukup signifikan itu, karena ada orang-orang yang ada di luar negeri dengan membaca itu Facebook dan sebagainya, akhirnya pesan jarak jauh dan bayarnya juga online. Kita kirim sampai tempat, alhamdulillah semuanya lancar. Baik, dan juga semoga ini juga terus berkembang ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Musin untuk waktunya, dan juga tentunya semoga ini menginspirasi untuk pengusaha-pengusaha lain, dan harapannya kedepannya bisa juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan juga masyarakat lokal. Terima kasih Pak untuk informasinya. Dan setelah ini masih ada beberapa sektor potensi yang unggulan menjadi produk-produk yang berkualitas luar biasa di Trenggalek. Seperti apa? Terus ikuti perjalanan kami. Dalam pengolahan mebel ini sudah menggunakan peralatan yang modern. Salah satunya adalah oven untuk mengeringkan sekaligus meminimalkan kadar air pada kayu tersebut. Sehingga ketika digunakan untuk membuat sebuah produk akan lebih awet dan warna seratnya lebih terlihat. Untuk pemasaran sendiri ternyata sudah menggunakan sistem online, jadi cakupan pemasaran sudah lebih luas. Dari kayu kita menuju ke IKM Persepatuan. Semakin meningkatnya pembangunan perhotelan di kota-kota besar dan kota wisata, tentunya semakin besar pula peluang untuk berkembangnya industri kerajinan pembuatan sandal hotel. Bu, bisa diceritakan setelah pendampingan atau pelatihan itu akhirnya yang dirasakan sebagai pelaku IKM pripun? Ya, kita lebih baik, terus untuk produksinya juga lebih bagus. Kita juga semangat untuk pengerjaannya. Jadi kita kedepannya lebih baik lagi. Untuk inovasi atau kualitas produk yang sejauh ini sudah dibikin, strateginya untuk semakin meningkatkan kualitas pripun Bu strateginya? Bagus. Bagus. Ya. Kalau untuk pemasarannya seperti apa Bu? Kalau untuk pemasarannya kita kan pas pengerjaan ini kan mulai waktu pandemik. Jadi kan kita untuk pemasarnya untuk saat ini kita masih online. Berarti sudah aktif di online. Iya. Kalau misalkan di luar pandemi untuk pengalaman sejauh ini pemasarannya lewat apa Bu? Pameran atau Iya. Iya, lewat pameran, bazar. Terus untuk kedepannya kita akan terjun ke hotel-hotel yang ada di Trenggalek. Melalui program Gemilang, Pemkab setempat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek juga melakukan program pemberdayaan dan pengembangan di sektor non-agro. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan kegiatan pelatihan dan magang untuk para produsen susu di Kecamatan Bendungan. Kecamatan Bendungan merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya adalah berternak sapi, sehingga kecamatan tersebut dikenal dengan penghasil susu sapi.
Oleh karena itu, Kecamatan Bendungan dipilih sebagai sentra olahan non-agro olahan susu. Pemkab setempat melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek memfasilitasi industri kecil menengah atau IKM dalam hal mendapatkan sertifikasi standarisasi produk. Seperti sertifikasi halal kepada 20 IKM yang terdiri dari 20% produk herbal dan 80% produk makanan dan minuman. Sertifikasi tersebut diselenggarakan pada tahun 2019 ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, untuk mewujudkan agar produk unggulan Trenggalek berdaya saing, Pemkab setempat juga memberikan fasilitas uji nutrisi kepada 20 IKM yang terdiri dari 5% produk herbal, 5% produk kopi, dan 90% produk makanan dan minuman. Pada tahun 2019, Pemkab Trenggalek mengajukan usulan communal branding ke Kemenkumham Republik Indonesia untuk produk olahan susu dengan nama merek Cucapi dan untuk produk olahan laut yaitu Aulala. Dalam semua penjualan produk batik, setiap perajin batik di Trenggalek menjual produknya dengan merek Teranggalih. Hanya saja untuk membedakan nama-nama perajin, pada merek tersebut ditambahkan nama perajin batik.